Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Hasil Observasi Pentingnya Bimbingan dan Konseling di Sekolah Dasar. Baiklah, sebelum mulai ke pemateri pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Rizka Tiara Putri sebagai pemateri pertama. Yang kedua ada saya sendiri, Sofia Melati sebagai pemateri kedua. Yang ketiga ada RS Rabiatudinil Adawiyah sebagai pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Tiara Putri, NIM 0306192114. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bimbingan dan konseling. Yang pertama itu ada bimbingan. Berdasarkan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 menyebutkan bahwa bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Yang kedua itu ada konseling. Menurut ASCE atau American School Counselor Association dalam Yusuf tahun 2006 pada halaman 33 mengemukakan bahwa konseling adalah hubungan tatap muka yang bersifat rahasia, penuh dengan sikap penerimaan dan pemberian kesepakatan dari konselor kepada klien. Konselor mempergunakan keterampilan dan pengetahuannya untuk membantu klien mengatasi masalah-masalahnya. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling adalah suatu layanan pemberian bantuan yang dilakukan kepada konselor kepada seorang klien atau peserta didik agar klien atau peserta didik dapat memahami dirinya sendiri, membuat keputusan, memahami potensi diri yang dimilikinya, serta memiliki sikap tanggung jawab atas keputusan-keputusan yang diambilnya sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai pendidikan sekolah dasar. Nah, yang pertama menurut Suparlan Soehartono tahun 2008, ia menyatakan bahwa menurut pendekatan dari sudut pandang sempit, pendidikan merupakan seluruh kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan secara teratur dan terarah di lembaga pendidikan sekolah. Nah, yang kedua menurut Hasbullah tahun 2005, dan ia menyatakan bahwa pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diperoleh seseorang di sekolah secara teratur, sistematis, bertingkat, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Dan salah satu tingkat pendidikan sekolah yaitu sekolah dasar. Nah, berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan sekolah dasar adalah kegiatan pendidikan yang diperoleh seseorang yang dilaksanakan secara teratur, sistematis, dan terarah yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dengan menyelenggarakan program pendidikan 6 tahun bagi anak usia 6-12 mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 dan segala aktivitasnya direncanakan yang disebut dengan kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya RS Rabiatudinil Adawiyah Rahab akan menjelaskan mengenai keberadaan bimbingan dan konseling dalam pendidikan di sekolah dasar. Nah, saat ini di sekolah dasar, kegiatan bimbingan konseling tidak diberikan oleh guru pembimbing secara khusus seperti pada di jenjang pendidikan SMP dan SMA. Nah, guru kelas harus menjalankan tugasnya secara menyeluruh, baik tugas menyampaikan semua materi pelajaran kecuali agama dan penjaskes dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada semua siswa tanpa terkecuali. Nah, guru sekolah dasar harus melaksanakan semua layanan bimbingan konseling agar setiap permasalahan yang dihadapi oleh siswa dapat diantisipasi sejak dini sehingga tidak mengganggu jalannya proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa dapat mencapai prestasi belajar secara optimal tanpa mengalami hambatan dan permasalahan pembelajaran yang cukup berarti. Namun pada realita yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa peran guru kelas dalam pelaksanaan bimbingan konseling belum dapat dilakukan secara optimal. Mengingat tugas dan tanggung jawab guru kelas yang penuh dengan beban seperti mengajar dan mengevaluasi siswa, sehingga tugas memberikan layanan bimbingan dan konseling kurang membawa dampak positif bagi meningkatkan prestasi belajar siswa.
Inilah yang membuat betapa pentingnya bimbingan dan konseling untuk siswa sekolah dasar, sehingga keberadaan guru bimbingan sangat diperlukan dalam pendidikan sekolah dasar. Nah, adapun fungsi bimbingan dan konseling dalam pendidikan sekolah dasar. Banyak ahli yang berpendapat tentang fungsi bimbingan konseling di sekolah. Namun, ada juga yang berpendapat beberapa fungsi bimbingan konseling dalam pendidikan sekolah diantaranya yaitu yang pertama, fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu peserta didik agar dapat memahami dirinya sendiri dan mengetahui potensi yang dimilikinya. Lalu yang kedua yaitu fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam hal membantu siswa untuk memilih jurusan sekolah, jenis sekolah, dan lapangan pekerjaan sesuai dengan minat, bakat, dan ciri-ciri kepribadian dalam dirinya. Lalu yang ketiga yaitu fungsi preventif. Nah, yaitu fungsi bimbingan konseling yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya. Jadi, layanan bimbingan dan konseling memang sangat diperlukan kepada peserta didik yang sedang mengalami suatu masalah, tantangan, dan kesulitan di sekolah. Nah, guru bimbingan dan konseling di sekolah memiliki tugasnya masing-masing. Dan juga peran guru sangat mempengaruhi proses berkembangnya peserta didik. Dalam pencapaian peserta didik, sekolah harus memberikan layanan yang maksimal. Tidak hanya guru bimbingan dan konseling, tetapi guru mata pelajaran ataupun wali kelas juga sangat berperan untuk membantu memasyarakatkan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik. Dengan demikian, maka guru bimbingan dan konseling dapat terbantu dalam mengumpulkan data dari peserta didik tersebut. Pada dasarnya, dalam melaksanakan tugasnya, guru BK perlu berkolaborasi dengan guru mata pelajaran ataupun wali kelasnya. Nah, kolaborasi guru BK dengan teman guru yang lainnya, ini sedikit dapat membantu dalam mengidentifikasi permasalahan pada peserta didik. Nah, setiap peserta didik mengalami pengalaman yang berbeda-beda ataupun permasalahan yang berbeda-beda. Misalnya permasalahan pribadi, sosial, ataupun belajar. Nah, hampir setiap individu ataupun peserta didik mempunyai permasalahan baik bersifat pribadi maupun yang berhubungan dengan orang lain. Permasalahan peserta didik justru sering disebabkan dari luar lingkungan sekolah. Itulah mengapa keberadaan bimbingan dan konseling ini penting dalam pendidikan di sekolah dasar. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.